Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan selamat berjumpa ya, dan juga selamat kepada kalian yang sudah masuk di SMA Al-Ma'hadul Islami. Ya, saya ucapkan selamat bergabung di SMA Al-Ma'hadul Islami. Pertama-tama perkenalkan dulu ya. Nama saya adalah Salamut Radi. Saya berasal dari Sumeneb ya, Madura. Saya mengajar di SMA Al-Ma'hadul Islami mulai tahun 2012. Saya di sini mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang dikenal dengan PPKN. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung ke pelajaran. Kita bahas materi kita satu persatu. Oke, kita langsung ke materi bab pertama, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan untuk kompetensi dasar pengetahuan yang akan kita pelajari adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan yang terakhir, kompetensi dasar keterampilan adalah menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mampu menjelaskan sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memahami tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, coba perhatikan gambar berikut itu. Apa yang dapat kalian tangkap dari gambar tersebut? Ya, itu merupakan gambar dari pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Lalu apa itu pemerintah? Pemerintah merupakan sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah, serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum atau undang-undang di wilayah tertentu. Dalam hal ini negara. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif atau unsur mutlak dari berdirinya sebuah negara di samping rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintah negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Dalam hal ini pemerintah diartikan dalam dua makna. Dalam arti sempit, pemerintah itu hanya kekuasaan eksekutif saja, yaitu presiden, menteri-menterinya. Dalam arti yang lebih luas, pemerintah itu mencakup ya kekuasaan presiden tadi, eksekutif dan menteri-menterinya, dan juga termasuk di dalam pemerintah, yaitu legislatif dan lembaga yudikatif. Lalu apa perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan? Nah, pemerintahan secara umum adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan kewenangannya di berbagai bidang dalam rangka mengelola urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam hal ini pemerintahan itu merupakan cara yang dilakukan, proses yang dilewati oleh pemerintah di dalam mengelola kekuasaannya. Kekuasaan secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Nah, kekuasaan di dalam sebuah negara itu banyak pendapat. Ya. Menurut John Locke itu ada 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Lalu yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, ketiga macam kekuasaan itu merupakan pendapat John Locke. Kemudian Montesquieu juga berpendapat sama, itu ada 3, namun berbeda. Ya. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, coba dari 2 pendapat tokoh tersebut, kalian resapi lagi apa perbedaan dari pendapat keduanya. Nah, kita masuk ke materi sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia.
Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja atau lembaga saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif ini tidak dipegang oleh satu orang saja. Nah, di sini kita mengenal dua istilah. Yang pertama adalah pemisahan kekuasaan, separation of power, dan yang kedua adalah pembagian kekuasaan atau division atau distribution of power. Lalu apa itu pemisahan kekuasaan? Ya. Pemisahan kekuasaan dapat dimaknai kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Lalu pembagian kekuasaan atau division of power. Kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Nah, dari dua istilah ini, ya, kalian bisa melihat perbedaannya. Kalau yang pertama, separation of power itu memang terpisah dan tidak ada koordinasi antar lembaga-lembaga negara. Namun yang terakhir, pembagian kekuasaan itu walaupun terpisah, masih ada koordinasi. Nah, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara kita Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Artinya Indonesia ini menganut sistem pembagian kekuasaan. Nah, ada dua macam di sini pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu baik pusat maupun daerah. Ya. Pembagian ini ada beberapa bagian lembaga. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Ini merupakan pembagian kekuasaan secara horizontal yang dianut oleh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan lain di Indonesia. Ini ada yang namanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka atau menerapkan asas otonomi daerah atau desentralisasi. Mari kita coba lihat satu persatu. Apa itu kekuasaan konstitutif? Yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, ini kekuasaan konstitutif yang ada di Indonesia. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, di lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Nah, ini beberapa macam kekuasaan yang ada di Indonesia ya secara horizontal.
Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu pemerintah daerah, dalam hal ini adalah gubernur, wali kota, ya, eh, eh, Pak Bupati, dan lain sebagainya, beserta dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di tingkat kabupaten atau kota serta provinsi yang ada di Indonesia. Kalau yang tadi itu adalah tingkat pusat, nah kalau yang ini adalah tingkat daerah. Sekarang kita ke pembagian kekuasaan secara vertikal. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan ketentuan ini, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah atau daerah otonom yang meliputi provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk apa? Untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali beberapa urusan saja, ya, yang menjadi kewenangan pusat yang tidak boleh diurus oleh daerah, yaitu seperti, ya, politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Ini yang tidak boleh diurus oleh pemerintah daerah, khusus untuk pemerintah pusat. Nah, itu materi kita yang untuk pertemuan kali ini, ya. Selanjutnya untuk kalian tugas untuk hari ini adalah, ya, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kekuasaan negara harus dibagi-bagi? Yang kedua, coba identifikasi lebih luas lagi tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Kali ini 3 lembaga yang harus kalian cari atau identifikasi tugas dan kewenangannya, yaitu MPR, DPR, dan MMA. Berdasarkan Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang terakhir, coba berikan bukti bahwa Indonesia ini menganut sistem pembagian kekuasaan, di mana ada koordinasi antara lembaga-lembaga negara. Nah, untuk menjawab ini, seperti biasa, link untuk menjawab akan saya kirim melalui grup, ya, WA kelas. Nah, ini mungkin pertemuan kita kali ini. Ya. Bila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui grup WA. Oke, bagaimana dengan materi yang sudah kalian simak? Semoga kalian dapat memahami materi yang saya sampaikan. Nah, kalau masih belum paham, ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di grup WA yang sudah tersedia. Dan saya mengingatkan kembali, ya, pertanyaan-pertanyaan tugas yang sudah kalian lihat di video, silakan dikerjakan, ya. Untuk link akan saya kirim segera. Mungkin itu apa yang dapat saya sampaikan kepada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.